Situasi terkini AS dan Iran seperti di ujung perang. Satu persatu negara mulai melakukan hal yang biasa terjadi sebelum perang besar. Amerika meminta warganya meninggalkan Iran segera. Staf kedutaan ditarik dari Israel, China, Inggris, Kanada, Jerman, India, hingga Polandia mengeluarkan peringatan darurat bagi warganya. Bahkan, beberapa penerbangan menuju Teheran tiba-tiba dibatalkan. Apa yang sebenarnya mereka ketahui? Di saat publik dunia masih melihat ini sebagai sekedar ketegangan politik biasa, di belakang layar, negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran baru saja berakhir tanpa kesepakatan. Pembicaraan yang disebut sebagai yang paling intens itu justru menambah tekanan, bukan meredakan. Amerika mulai menumpuk kekuatan militer di Timur Tengah. Iran memperingatkan akan membalas jika diserang. Dan banyak pemerintah bertindak bukan seolah konflik mungkin terjadi, melainkan seolah konflik bisa pecah kapan saja. Lantas, sudah sejauh manakah antara AS dan Iran saat ini? Dan bagaimanakah antisipasi dan persiapan balasan Iran kepada AS jika diserang? Mari kita ulas lengkapnya di video ini. Krisis ini sebenarnya tidak dimulai dari serangan militer, tapi dari meja perundingan. Update terbaru, menurut laporan CNBC, putaran terbaru pembicaraan nuklir Amerika Serikat dan Iran di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahkan menyebutnya sebagai the most intense talk so far, pembicaraan paling tegang sejauh ini. Ia mengatakan masih ada dalam tanda kutip kemajuan, namun kedua pihak tetap gagal mencapai terobosan dan negosiasi harus dilanjutkan ke pembahasan teknis di Wina. Dalam laporan Wall Street Journal yang juga dikutip CNBC, Amerika mengajukan tuntutan yang sangat keras. Iran diminta menghancurkan fasilitas nuklir utamanya di Fordo, Natanz, dan Isfahan, serta menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Washington juga menekan agar program rudal balistik Iran ikut dibatasi. Tapi jelas saja Iran menolak. Melalui laporan Al Jazeera, Araghchi menyebut tuntutan Amerika sebagai excessive demands, tuntutan berlebihan. Iran hanya bersedia membahas pengayaan uranium untuk penggunaan sipil, tetapi menolak membicarakan rudal balistik maupun jaringan sekutunya di kawasan. Kebuntuan inilah yang kemudian menaikkan tensi politik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengatakan, dikutip dari CNBC, bahwa Iran ingin membuat kesepakatan tetapi Washington belum mendengar pernyataan yang ia inginkan. We will never have a nuclear weapon. Trump juga memperingatkan akan terjadi bad things jika Iran tidak menerima kesepakatan terkait program nuklirnya. Tekanan tidak berhenti di situ. Pemerintah AS secara resmi menetapkan Iran sebagai state sponsor of wrongful detention. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan langkah itu diambil karena praktik penahanan warga Amerika oleh Iran. Dan bersamaan dengan itu, Departemen Luar Negeri meminta seluruh warga AS untuk meninggalkan Iran segera. Pada saat yang sama, laporan Al Jazeera menyebut Amerika juga telah mengerahkan kekuatan militer besar ke kawasan, termasuk kedatangan kapal induk USS Gerald R. Ford di pelabuhan Haifa, Israel. Dari sini terlihat jelas, krisis ini bukan muncul karena satu serangan mendadak. Ia tumbuh dari diplomasi yang gagal, lalu berubah menjadi tekanan politik, dan sekarang mulai bergerak menuju tekanan militer. Hal paling mencurigakan justru terjadi setelah perundingan itu gagal. Menurut laporan Al Jazeera, Amerika Serikat mengizinkan staf kedutaan non-daruratnya meninggalkan Israel karena kekhawatiran perang regional. Tidak lama kemudian, negara lain mengikuti. China secara resmi meminta warganya di Iran untuk segera keluar secepat mungkin. Kanada mengeluarkan peringatan agar warganya meninggalkan Iran karena risiko permusuhan militer. Inggris dan Jerman meningkatkan travel warning dan mulai menarik staf diplomatiknya.
India bahkan meminta seluruh mahasiswa dan peziarahnya keluar dari Iran melalui transportasi apapun yang tersedia. Kementerian Luar Negeri Meksiko dan juga Belanda, menurut pernyataan resminya, juga meminta warganya menghindari perjalanan ke Israel dan Iran karena situasi keamanan Timur Tengah yang memburuk. Yang menarik, banyak negara bukan hanya memperingatkan Iran, tetapi juga Israel. Artinya mereka memperkirakan jika konflik pecah, kedua wilayah itu akan langsung menjadi medan serangan. Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika dikutip dalam berbagai peringatan resmi perjalanan, secara langsung meminta warga Amerika untuk leave Iran immediately. Sinyal lain juga mulai terlihat di sektor sipil. Beberapa penerbangan menuju Teheran bahkan dibatalkan mendadak, termaksud rute Istanbul-Teheran yang dilaporkan dihentikan tanpa pemberitahuan panjang. Dalam situasi geopolitik, maskapai biasanya melakukan pembatalan seperti ini hanya ketika ada peringatan keamanan wilayah udara. Inilah yang membuat banyak analis mulai waspada. Setelah evakuasi mulai terjadi, perhatian kemudian tertuju pada satu hal lain. Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan di Washington? Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan media RT, mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat sekaligus mantan pemeriksa senjata PBB, Scott Ritter, menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan Israel tidak dapat melancarkan serangan besar terhadap Iran tanpa dukungan penuh Amerika Serikat. Israel cannot launch a unilateral action against Iran of any significant scope and scale because they can't do so without the support of the United States. Ia bahkan menilai arah kebijakan Amerika sudah mengarah pada konfrontasi langsung. Menurutnya, yang sedang dipertimbangkan Washington bukan lagi apakah mereka menginginkan perang, melainkan apakah mereka siap menjalankannya. Dalam wawancara yang sama, ia mengatakan, "Let there be no doubt, the United States wants to go to war against Iran." Ritter juga menyinggung bahwa negosiasi nuklir yang masih berlangsung bisa menjadi jalan keluar terhormat jika rencana militer belum siap sepenuhnya. Pernyataan itu mungkin terdengar sebagai opini, namun wacana yang lebih serius justru muncul dari politik dalam negeri Amerika sendiri. Akun resmi, Senat Republicans mengunggah pernyataan mengenai ancaman misil Iran terhadap pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Mereka menyebut Iran memiliki ribuan rudal yang dapat mengancam pasukan dan sekutu Amerika di kawasan. Dalam video yang menyertai pernyataan tersebut, Senator Tom Cotton mengatakan jauh lebih mudah dan lebih aman untuk menembak pemanah sebelum dia melepaskan anak panahnya daripada menembak jatuh anak panah tersebut dari langit. Well, Sean, that's certainly what they want the world to believe and what they're threatening. And again, those thousands of missiles pose a real danger. And I know that Marco Rubio and Pete Hegseth and General Kaine are explaining the risk to the president as they should. But of course, Israel and the United States and our friends have a massive, massive military armada in the region. And Sean, it's a lot easier to shoot the archer before he gets off his arrow than trying to knock the arrow out of the sky. Ya, kalimat itu bukan sekedar metafora. Dalam doktrin militer itu merujuk pada konsep preemptive strike, menyerang lebih dulu untuk menghancurkan kemampuan lawan sebelum serangan terjadi. Artinya, diskusi tentang kemungkinan menyerang Iran bukan lagi hanya analis dari para pengamat, tetapi sudah mulai dibicarakan secara terbuka dalam ranah politik Amerika. Alasan kenapa banyak negara begitu khawatir sebenarnya bukan pada serangan pertama, tetapi pada balasan setelahnya. Iran sejak lama membangun strategi pertahanan yang berbeda, bukan bergantung pada angkatan udara besar seperti Amerika, melainkan pada rudal balistik dan fasilitas bawah tanah. Sebuah video yang dibagikan akun RT memperlihatkan prajurit Iran berada di dalam jaringan terowongan gurun yang disebut sebagai lokasi peluncuran misil dan drone tersembunyi. Meskipun rekaman tersebut belum terverifikasi, namun keberadaan fasilitas bawah tanah Iran memang telah lama diakui analis militer sebagai bagian dari apa yang sering disebut missile cities. Fasilitas ini dibangun di dalam gunung dan gurun dengan tujuan utama
Peluncur rudal tetap selamat meskipun diserang lebih dulu. Dengan kata lain, jika Iran diserang, mereka masih memiliki kemampuan membalas. Besarnya ancaman balasan inilah yang menjadi perhatian utama. Akun pengamat militer Edward Surf menyebut Iran memiliki belasan jenis rudal balistik dengan perkiraan total persenjataan mencapai ribuan unit. Beberapa di antaranya seperti Fateh 110, Zolfahar, dan Qiyam memiliki jangkauan ratusan hingga hampir 1.000 km, cukup untuk menjangkau Israel maupun pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Postingan tersebut juga menyoroti bahwa dalam beberapa bulan terakhir Iran diduga menambah ratusan rudal yang telah diperbarui. Sementara sistem pertahanan udara Amerika di kawasan hanya memiliki sekitar belasan baterai Patriot dan beberapa THAAD interceptor. Artinya dalam skenario serangan besar-besaran, pertahanan udara berpotensi kewalahan menghadapi salvo massal ratusan misil sekaligus. Inilah yang membuat ancaman Iran dianggap serius. Bahkan akun resmi Senat Republicans sebelumnya juga menyatakan Iran memiliki thousands of missiles yang dapat mengancam pangkalan dan pasukan Amerika di kawasan. Jadi situasinya sekarang jelas, perang memang belum terjadi, namun diplomasi sudah buntu. Militer mulai bersiap dan negara-negara dunia mulai mengevakuasi warganya. Sejarah menunjukkan tanda-tanda seperti ini biasanya muncul bukan setelah konflik dimulai, tapi tepat sebelum konflik pecah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ketergantungan ini serius, melainkan apakah dunia sedang berada di ambang salah satu konflik terbesar berikutnya di Timur Tengah.